Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat yang dimana semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita adalah makhluk yang Allah berikan nikmat, tanpa adanya nikmat dari Allah kita tidak akan bisa melakukan apa-apa ya. Bahkan tenaga kita yang kita peroleh untuk kita menjalankan metabolisme dalam tubuh kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyak bersyukur, kemudian manfaatkan semua nikmat yang Allah berikan ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hikmah, maksud, tujuan dari penciptaan manusia ini adalah Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Yaitu mentauhidkan Allah, menyendirikan Allah saja dalam beribadah. Karena yang berhak disembah dengan benar hanya Allah saja. Selain Allah, jika disembah maka dia sesat. Nah, manusia ini tergolong makhluk yang heterotrop, ya. Jadi kita mendapatkan energi itu, Allah memberikan energi melalui rezeki yang kita makan, ya. Dari makanan yang kita makan, kita cerna, kita serap oleh saluran pencernaan kita, kemudian akan didistribusikan ke seluruh sel-sel tubuh kita, kemudian akan dimetabolisme oleh tubuh kita untuk menghasilkan energi, dan energi tersebut dipergunakan untuk mempertahankan suhu tubuh, ya, untuk mempertahankan gradien, untuk bergerak, dan begitu banyak lainnya, ya. Jadi metabolisme itu adalah proses kimia di dalam menghasilkan zat dan energi yang dibutuhkan untuk menopang kehidupan. Nah, jadi Allah sudah memberikan kita rezeki dari tanaman-tanaman, ya, tumbuhan-tumbuhan, kemudian dari hewan ternak yang kita makan, ada telur, ayam, daging, ya. Nah, itu semua itu akan diserap oleh saluran pencernaan kita di dalam bentuk hal yang paling sederhana, ya. Nah, dari berbagai macam makanan itu ada 3 bahan utama dalam gizi yang sangat dibutuhkan tubuh kita, yaitu protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, protein ini berasal dari makanan yang mengandung protein hewani maupun protein nabati. Contohnya daging, ya, telur, kacang-kacangan. Nah, kemudian karbohidrat ini segala bentuk makanan yang memberikan kita energi. Contohnya nasi, kemudian roti, ya, kemudian tepung. Nah, itu banyak mengandung karbohidrat. Nah, kemudian lemak atau lipid. Nah, ini adalah bentuk cadangan makanan dari hewan dan tumbuhan. Dan kita memerlukan lemak ini juga karena lemak ini mempunyai energi yang besar. Kemudian yang memberikan rasa pada makanan itu yang gurih itu biasanya lemak. Nah, kemudian bahan-bahan gizi tersebut akan dicerna oleh saluran cerna kita. Sehingga protein tersebut dia akan berubah menjadi asam amino, ya, yang dipotong-potong kecil menjadi asam amino, kemudian akan diserap oleh saluran pencernaan kita melalui sel-sel di epitel usus halus. Nah, kemudian asam amino ini akan ditransfer melalui plasma darah kita, ya, peredaran darah masuk ke seluruh sel tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita asam amino ini dapat digunakan untuk membentuk protein.
yang nantinya akan menjadi kerangka sel, ya, kemudian bagian dari membran sel, akan menjadi enzim, akan menjadi protein struktural, ya, yang bisa memberikan bentuk sel. Nah, kemudian apabila tidak dibutuhkan, protein ini juga bisa dijadikan sumber energi. Nah, kemudian kita memperoleh energi kita itu terutama dari bahan-bahan yang mengandung karbohidrat. Oleh saluran pencernaan kita, karbohidrat ini akan dicerna sehingga dia akan menjadi gula sederhana yaitu glukosa. Ya, nah glukosa ini kemudian akan beredar melalui peredaran darah dari saluran cerna kita dibawa semua ke seluruh bagian tubuh. Nah, kemudian glukosa ini akan masuk ke dalam sel-sel tubuh kita melalui transporter yang namanya glukosa transporter atau GLUT, ya. Nah, kemudian di dalam tubuh kita glukosa ini bisa digunakan sebagai sumber bahan bakar utama untuk kegiatan sel-sel tubuh kita, ya, atau dia bisa disimpan dalam bentuk simpanan seperti glikogen, ya, di dalam sel-sel hati dan sel-sel otot. Nah, glukosa inilah yang menjadi bahan bakar utama dalam tubuh kita. Karena glukosa ini bisa dibuat menjadi energi, ya, dia akan dipecah melalui proses glikolisis menjadi pirufat. Kemudian pirufat itu akan dimasukkan ke dalam organel sel yang namanya mitokondria. Kemudian di mitokondria pirufat itu akan diubah menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA inilah yang nanti akan masuk ke siklus asam sitrat sehingga dia akan menghasilkan energi yang banyak, ya, yang akan disimpan nantinya di dalam proses fosforilasi oksidatif menjadi ATP. Nah, ATP ini yang dia akan menjadi mata uang, ya, atau yang dia akan menjadi sumber energi utama bagi seluruh sel-sel dalam tubuh kita. Jadi setiap sel tubuh kita ini mengandung mitokondria. Mitokondria itu adalah seperti yang kita pelajarin kemarin, adalah organ yang dia memproduksi tenaga, ya, atau ATP. Itu diproduksi paling besar di mitokondria. Nah, kemudian makanan-makanan kita juga ada yang mengandung lemak, ya. Lemak ini kemudian akan dicerna oleh saluran pencernaan kita dengan bantuan asam dan garam empedu. Lemak ini yang dalam molekul besar dia akan dilakukan proses yang namanya emulsifikasi, ya. Nah, dia akan dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil. Nah, kemudian dengan bantuan enzim-enzim pencernaan dia akan dicerna menjadi bentuk asam lemak dan gliserol, ya. Nah, kalau gliserol ini dia molekulnya kecil, ya, kemudian asam lemak bebas juga molekulnya kecil, dia dapat beredar melalui peredaran darah secara langsung. Tetapi dalam bentuk asam lemak yang besar dan kolesterol, dia harus dibungkus di dalam suatu senyawa, ya, yang namanya lipoprotein. Nah, dari lipoprotein ini nanti dia akan dibawa dari saluran limfe pencernaan menuju ke peredaran darah. Nah, dari lipoprotein inilah nanti asam lemak dan kolesterol itu akan dibagi-bagikan ke seluruh sel dalam tubuh kita, ya. Nah, sel di dalam tubuh kita lemak nanti bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan membran sel, ya, karena membran sel ini dia adalah lipoprotein. Kemudian apabila tidak digunakan, asam lemak ini akan dibentuk menjadi triasylgliserol, yaitu bentuk cadangan lemak yang disimpan terutama di bagian jaringan adiposa atau jaringan lemak di bawah kulit kita, ya. Pada saat tubuh memerlukan energi tambahan, misalkan pada saat berpuasa atau saat kita tidak cukup makan, maka triasylgliserol ini akan dipecah lagi menjadi asam lemak dan gliserol yang bisa digunakan oleh tubuh kita untuk sintesis energi, ya. Nah, jadi asam lemak ini nanti dia akan dibawa masuk ke dalam mitokondria dengan bantuan protein yang namanya karnitin. Nah, di mitokondria asam lemak atau asil-CoA itu akan dipotong sebanyak 7 kali pemotongan, ya, sehingga dia akan menghasilkan 8 molekul asetil-CoA. Nah, dari asetil-CoA ini nanti dia bisa masuk siklus asam sitrat, kemudian dia akan menghasilkan energi yang banyak melalui proses fosforilasi oksidatif. Ya. Nah, jadi proses metabolisme dalam tubuh kita itu ada dua. Yang pertama adalah anabolisme.
Jadi anabolisme ini adalah menyusun bahan-bahan yang sederhana menjadi bahan yang lebih kompleks. Contohnya adalah asetil-CoA, itu memiliki karbon 2, ya. Dia bisa dibentuk menjadi pirufat atau bisa dibentuk menjadi asil CoA dan menjadi asam lemak, ya. Jadi dari asil CoA itu bisa dibentuk menjadi karbohidrat, akhirnya bisa dibentuk menjadi glukosa dan dijadikan karbohidrat, atau dia bisa dibentuk menjadi lemak kemudian menjadi triasil gliserol. Nah, sedangkan katabolisme itu pemecahan molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, yang lebih sederhana. Nah, proses katabolisme ini melepaskan energi. Contohnya adalah proses glikolisis, di mana glukosa itu akan dipecah menjadi pirufat. Ya, glukosa itu adalah molekul dengan atom karbon berjumlah 6. Nah, kemudian dia akan dipecah melalui proses glikolisis menjadi 2 molekul pirufat yang masing-masing mempunyai atom karbon 3. Nah, dalam proses pemecahannya, dia akan melepaskan energi, akan menghasilkan ATP. Ya. Jadi satu molekul glukosa dipecah menjadi 2 molekul pirufat, menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Ya. Itu proses katabolisme. Kalau anabolisme, dia memerlukan energi untuk menyusun molekul-molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Contohnya adalah penyusunan asam amino dalam proses translasi menjadi peptida atau protein. Itu adalah proses anabolisme. Tapi kalau katabolisme ini pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana dan akan menghasilkan pelepasan energi. Nah, kunci proses metabolisme dalam tubuh adalah pembebasan energi dengan pemecahan zat makanan. Ya, jadi zat makanan itu karbohidrat, lemak, ya, kemudian protein itu akan dipecah menjadi bahan-bahan yang berguna untuk proses pembakaran. Ya, nah kemudian dia akan menghasilkan energi yang akan disimpan dalam bentuk ATP. Ya, jadi bahan makanan utama itu harus mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat ini kita butuhkan sekitar 25-30% dari diet kita, protein 20%, dan sisanya lemak. Ya, di samping itu kita juga memerlukan bahan-bahan lain seperti serat. Serat itu butuh kita untuk kelancaran proses pencernaan kita. Kemudian vitamin, ya, air, mineral juga kita butuhkan. Nah, ini proses gambaran metabolisme tadi, ya. Jadi 3 zat gizi utama ini dia akan kita peroleh dari diet kita, dari makanan kita, ya. Nah, lemak ini yang kita makan akan diubah menjadi bentuk sederhana, yaitu asam lemak dan kolesterol, ya, yang kita serap. Kemudian ini akan dibawa ke seluruh sel-sel di bagian tubuh kita seluruhnya dalam bentuk triacylglycerol, kemudian bentuk kolesterol juga, ya. Nah, sesampainya dia di dalam sel, maka triacylglycerol apabila dia dibutuhkan oleh tubuh kita, dia bisa dijadikan energi, yaitu melalui proses beta oksidasi asam lemak, di mana asam lemak ini akan dipotong-potong menjadi asetil-CoA. Ya, jadi satu molekul asil-CoA itu akan menghasilkan 8 molekul asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini di dalam mitokondria, ya, dia akan dimasukkan ke dalam siklus Krebs, sehingga dia akan menghasilkan koenzim dia yang sudah tereduksi mengandung elektron yang kemudian akan diubah menjadi ATP nantinya, ya, akan menghasilkan NADH dan FADH2. Nah, NADH dan FADH2 di dalam siklus Krebs ini dia akan masuk ke fosforilasi oksidatif di rantai transport elektron, kemudian dia akan menghasilkan ATP yang banyak, ya. Nah, kalau glukosa, dia tadi sudah masuk ke dalam sel di tubuh kita setelah dicerna oleh pencernaan, dibagi-bagikan oleh melalui darah, ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam sel kita. Nah, di dalam sel, apabila dia tidak dibutuhkan, kondisi gulanya cukup di dalam sel, dia akan disimpan dalam bentuk glikogen. Ya. Begitu juga kalau kadar gula darah turun, glikogen yang dalam sel-sel kita, terutama sel otot dan hepar, itu akan diubah menjadi glukosa. Nah, glukosa ini terutama untuk memenuhi kebutuhan energi. Ya. Jadi glukosa ini dia mengalami proses glikolisis namanya, ya.
Nah, dia akan diubah menjadi molekul pirufat. Glukosa ini molekul atom C-nya 6, ya, dia akan diubah menjadi molekul pirufat dengan atom C-nya 3 melalui proses glikolisis. Nah, ini proses glikolisis ini terjadi di sitoplasma sel. Ya. Jadi glukosa menjadi pirufat disebut dengan glikolisis. Ini terjadi di sitoplasma sel menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Nah, kemudian molekul pirufat ini C-nya 3, dia akan dibawa masuk ke dalam mitokondria, dan di dalam mitokondria pirufat ini akan dipotong satu atom C-nya. Ya, pirufat ini atom karbonnya 3 menjadi asetil-CoA dengan atom karbonnya 2. Dipotong satu atom C-nya, ya, atom karbonnya, sehingga menghasilkan karbon dioksida di sini. Nah, kemudian asetil-CoA ini dia akan masuk ke siklus asam sitrat. Ya, sehingga dia elektronnya akan dipindahkan di dalam bentuk koenzim yang namanya NADH dan FADH2. Nah, selanjutnya NADH2 dan FADH2 ini akan membawa elektron tersebut masuk ke dalam fosforilasi oksidatif yang terjadi di membran dalam mitokondria. Ya. Nah, waktu terjadi dia ini fosforilasi oksidatif, elektron tersebut akan berjalan di rantai transport elektron sepanjang membran dalam mitokondria, ya, yang akan menyebabkan perpindahan proton atau ion hidrogen dari matriks mitokondria keluar ke intermembran space. Nah, kemudian elektron terakhir di dalam rantai transport elektron ini akan didonorkan ke oksigen. Nah, sehingga dia akan menjadi uap air atau H2O. Ya, jadi oksigen itu dibutuhkan mitokondria untuk menerima elektron terakhir dari pemecahan bahan bakar ini, asetil-CoA ini. Ya. Nah, selanjutnya akibat terjadi perpindahan elektron, ya, dipindahkan ke oksigen, kemudian proton itu akan berpindah dari membran matriks mitokondria, dari matriks mitokondria ke intermembran space, itu akan menyebabkan terjadinya perubahan konsentrasi ini proton, ya, di intermembran space, sehingga proton tersebut akan kembali lagi, ion hidrogen akan kembali lagi ke matriks melalui enzim ATP sintase. Nah, itu menimbulkan energi. Nah, sehingga energi yang timbul akan dipasangkan dengan ADP dengan satu fosfat sehingga akan dibentuk ATP, ya. Dan ATP ini akan dibagi-bagikan ke seluruh bagian sel. Jadi mitokondria itu fungsinya untuk menghasilkan ATP. Setiap sel tubuh kita mempunyai mitokondria, ya. Nah, sedangkan protein itu akan dibawa oleh saluran cerna kita melalui peredaran darah, dibagikan ke seluruh sel dalam tubuh kita. Nah, di dalam sel tubuh kita protein ini ya di ini ya apa namanya, asam amino. Asam amino itu adalah bentuk sederhana penyusun protein, akan dibawa masuk ke dalam sel kita. Nah, di dalam sel kita kalau dibutuhkan dia akan mengikuti proses translasi, dibuat menjadi peptida atau protein, ya. Kemudian bisa juga kalau dia dibutuhkan sebagai tenaga, maka akan terjadi proses deaminasi, pemotongan gugus amin dari protein atau dari asam amino, sehingga dia akan menjadi benda keton. Ya. Nah, benda keton ini bisa diubah menjadi pirufat, atau dia bisa menjadi asetil-CoA, atau benda keton ini juga bisa masuk langsung ke siklus Krebs. Nah, ini adalah molekul karbohidrat. Jadi karbohidrat ini adalah molekul yang mengandung karbon, hidrogen, dan atom oksigen. Ya. Nah, jadi karbohidrat ini ada mengandung karbon, ya, kemudian hidrogen dan oksigen. Nah, ini dia mengandung rantai samping juga. Ya. Nah, rantai samping ini macam-macam. Ya. Ada yang gugus aldehid, ada yang gugus keton. Ini ya. Ini ada yang gugus aldehid, ada yang gugus keton. Kalau gugus keton dia punya 2 rantai samping. Rantai samping 1 dan rantai samping 2. Nah, tetapi kalau gugus aldehid dia punya 1 rantai samping saja. Nah, karbohidrat ini merupakan bentuk paling dasar dari gula yang disebut dengan monosakarida. Ya. Jadi karbohidrat itu, ya, dia adalah bentuk gula yang ini, ya, yang besar, ya. Nah, dia terdiri dari mungkin polisakarida, ya.
disebut dengan polisakarida karbohidrat ini. Nah, bentuk paling sederhana dari gula itu disebut dengan monosakarida. Ya, monosakarida itu gulanya hanya satu saja. Ya, mempunyai 6 atom C atau 5 bisa juga ya. Nah, bentuk monosakarida yang paling utama itu adalah glukosa yang bisa keluar masuk sel, kemudian fruktosa ya. Ini disebut dengan monosakarida yang utama. Nah, kemudian lemak ini bentuknya seperti ini. Jadi merupakan suatu senyawa yang dia tidak larut air tetapi tidak larut dalam pelarut lemak ya. Nah, dia mempunyai bagian-bagian, ada yang dia hidrofobik, ada yang hidrofilik ya. Nah, ini gliserol di bagian yang hidrofilik ya, jadi dia suka air, kemudian ini bagian dari asam lemaknya, rantai asam lemaknya. Nah, biasanya ini bagian yang hidrofobik, takut air ya. Nah, ini lemak ini yang kita konsumsi itu biasanya dalam bentuk trigliserida ini. Trigliserida. Jadi satu kepala gliserolnya mempunyai 3 ekor yang fatty acid ya. Jadi asam lemak sebagai kakinya, ada 3 ekor atau 3 kakinya ini yang diikatkan dengan gliserol satu. Nah, bentuk lain yang kita bisa dapatkan dari makanan adalah bentuk kolesterol ya. Nah, kalau kolesterol ini adalah bentuk cincin dia berbentuk cincin. Nah, kemudian protein itu adalah gabungan dari asam amino ya, dihubungkan dengan ikatan peptida ya. Nah, kalau asam amino itu dia bentuknya seperti ini, dia mengandung atom C ini ya, C alfa namanya yang di tengah ini. Nah, dia akan mengikat, ada gugus amino ya yang mengandung nitrogen, ada gugus karboksilat yang dia mengandung karbon, COOH, gugus karboksilat. Kemudian ada yang berikatan dengan hidrogen, dan ada yang berikatan dengan rantai samping. Nah, rantai samping inilah yang menentukan jenis asam amino. Ada asam amino aromatik, ada yang polar, ada yang bersifat asam atau bersifat basa. Nah, rantai samping inilah yang menentukan jenis-jenis asam aminonya. Ya. Nah, di dalam tubuh kita ada 20 jenis asam amino. Ya. Nah, asam amino ini dibagi berdasarkan kebutuhan dalam diet kita. Ada asam amino esensial, yaitu yang kita tidak bisa membuatnya sendiri dalam tubuh, asam amino esensial ini. Nah, dia harus kita dapatkan dari makanan. Ya. Nah, ada asam amino yang non esensial, itu yang bisa kita buat sendiri dalam tubuh kita, sehingga dia tidak perlu selalu ada dalam makanan. Ya, bisa kita buat sendiri dalam tubuh kita. Nah, asam amino ini di dalam sel dia bisa dirangkai menjadi protein ya, yang berguna sebagai protein struktural atau protein yang berfungsi fungsional seperti enzim. Kemudian dia juga bisa dibuat menjadi hormon ya. Hormon-hormon yang berasal dari asam amino tunggal seperti hormon tiroksin ya. Itu dari asam amino tirosin. Nah, kemudian dia juga bisa digunakan untuk pembuat neurotransmitter ya. Contohnya epinefrin dan norepinefrin itu dibuat dari asam amino juga. Nah, energi itu kita dapatkan ya dari makanan tadi. Setelah dilakukan proses pencernaan, kemudian oksidasi dari bahan bakar akan menghasilkan ATP ya. ATP tadi paling banyak dihasilkan oleh organ yang namanya mitokondria. Nah, ATP ini dia mengandung 3 molekul fosfat ya. Jadi adenosin trifosfat itu adalah molekul nukleotida yang mengandung 3 molekul fosfat, 3 ikatan fosfat. Nah, ikatan fosfat ini dapat dipotong atau dihidrolisis yang akan menghasilkan energi tinggi ya. Nah, energi yang dipotong dari ikatan fosfat inilah yang dia akan digunakan untuk proses-proses dalam tubuh kita seperti bergerak ya, berkontraksi ototnya, kemudian melawan gradien, pompa yang melawan gradien dan lain-lain ya. Nah, energi yang ini dihasilkan dari oksidasi bahan bakar ya, kemudian hasil oksidasi bahan bakar tersebut dibuat menjadi ATP. Nah, ATP ini dibuat dari molekul ADP, adenosin difosfat,
ditambahkan satu molekul fosfat sehingga akan menjadi adenosin trifosfat. Ya. Nah, respirasi aerobik di dalam mitokondria ini menghasilkan banyak sekali ATP. Nah, sedangkan yang dihasilkan di sitoplasma, yaitu proses glikolisis tadi sangat sedikit. Satu molekul glukosa hanya menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 NADH. Nah, tetapi apabila sudah masuk ke mitokondria, pirufat tadi sudah masuk ke mitokondria, diubah menjadi asetil-CoA, kemudian masuk siklus asam sitrat, maka ATP yang dihasilkan bisa mencapai 36 ATP dari satu molekul glukosa. Nah, asetil-CoA ini adalah molekul yang dia mempunyai 2 atom karbon. Ya. Nah, asetil-CoA ini adalah bentuk yang bisa ini dibuat dari berbagai macam sumber. Ya. Jadi asetil-CoA ini bisa dibuat dari molekul glukosa. Glukosa diubah menjadi pirufat, dipotong ya. Satu molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat, dan kemudian pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA. Atau asetil-CoA ini bisa juga dibuat dari asam amino, ya, dari asam amino, dari protein. Kemudian asetil-CoA ini juga bisa dibuat dari asil-CoA, dari asam lemak. Nah, jadi semuanya baik itu karbohidrat, lemak maupun protein, ya, metabolismenya itu nanti bisa menghasilkan asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini sangat diperlukan karena dia nanti bisa bergabung ke siklus asam sitrat yang akan menghasilkan banyak sekali NADH dan FADH2 yang akan digunakan untuk fosforilasi oksidatif sehingga menghasilkan ATP di dalam mitokondria. Ya. Nah, jadi asetil-CoA ini adalah substansi pengkonversi sentral. Jadi dia bentuk tengah, ya. Jadi semua bahan gizi, dia karbohidrat, lemak atau protein bisa digunakan untuk membuat asetil-CoA yang dia merupakan substrat yang universal, ya. Nah, karbohidrat itu dia akan dicerna oleh saluran cerna kita menjadi glukosa. Nah, kemudian glukosa ini akan ikut aliran darah kita masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, ya. Nah, kemudian di dalam tubuh kita, di dalam sel-sel tubuh kita, glukosa ini akan masuk melalui transporter yang namanya glukosa transporter. Ada 2 jenis secara umum glukosa transporter, yaitu yang tidak tergantung insulin. Ini jenisnya banyak, ada GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT5, ya, kemudian GLUT6. Kemudian ada yang glukosa transporter yang tergantung insulin. Nah, ini yang namanya GLUT4, glukosa transporter 4. Dia terutama terdapat di otot rangka, ya, sehingga kalau ada gangguan pada glukosa transporter 4 ini, terjadi gangguan hambatan di dalam pemasukan glukosa ke dalam sel yang dapat menyebabkan hiperglikemia, ya. Nah, jalur utama dari produksi tenaga atau ATP itu adalah bersumber dari karbohidrat ini. Jadi karbohidrat ini dia akan diubah menjadi glukosa, glukosa masuk ke dalam sel, kemudian akan dilakukan proses glikolisis, yaitu glukosa diubah menjadi pirufat, kemudian pirufat itu akan dimasukkan ke dalam mitokondria. Kemudian setelah dalam mitokondria, pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA. Nah, barulah dia bisa ikut siklus asam sitrat. Nah, asetil-CoA tadi yang dia akan masuk ke siklus asam sitrat menghasilkan elektron, ya. Nah, elektron tersebut akan dipasangkan ke dalam 2 koenzim ini, yaitu NAD+ dan FAD, ya. Nah, karena dia ketambahan elektron dalam proses siklus asam sitrat, maka NAD ini akan diubah menjadi NADH dan FAD ini akan diubah menjadi FADH2. Nah, inilah molekul pembawa elektron yang nanti dia akan masuk ke dalam rantai transport elektron yang akan memindahkan elektronnya. Terakhir elektronnya ini akan ditangkap oleh oksigen sehingga nanti akan menghasilkan beda potensial, ya, yang akan menyebabkan proton yang tadinya di dalam matriks pindah ke ini intermembrane space, kemudian dia akan menjadi jenuh dan akan kembali lagi ke matriks mitokondria menghasilkan tenaga yang akan digabungkan dengan ADP dan molekul fosfat menjadi ATP, ya. Nah, jadi glikolisis ini dia terjadi ini, ya,
di mitokondria tadi, yaitu perubahan molekul glukosa menjadi pirufat, ya. Nah, di dalam ininya, ya, di dalam realitasnya, nah, dia ini ada 10 langkah sebenarnya. Nah, tapi bisa dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase pertama adalah fase persiapan, di mana itu membutuhkan 2 ATP, dan fase kedua adalah fase penghasilan ATP, ya, menghasilkan ATP, yaitu 4 yang dihasilkan. Tapi karena modalnya 2 dan ATP yang dihasilkan 4 dari proses glikolisis ini, maka total dari ATP yang dihasilkan dalam proses glikolisis, yaitu memecah glukosa menjadi pirufat, itu cuma 2 ATP saja. Nah, ini proses glikolisis, ya. Jadi glikolisis ini ada 10 langkah sebenarnya, tapi dapat dibagi menjadi 2 langkah. Yang pertama adalah langkah persiapan, ya. Jadi ini menggunakan 2 ATP, dan langkah kedua adalah langkah produksi ATP, ya. Jadi glukosa setelah dia masuk ke dalam sel kita melalui tadi glukosa transporter, jadi glukosa dari dalam darah itu akan diangkut masuk ke dalam sel tubuh kita melalui glukosa transporter. Nah, setelah dia masuk ke dalam sel kita melalui membran sel, ya tadi melalui glukosa transporter, maka glukosa ini akan dilakukan proses yang namanya fosforilasi, ya. Jadi dia dikasih molekul fosfat 1. Nah, tujuannya adalah agar glukosa ini menjadi aktif. Kalau dia masih dalam bentuk glukosa saja, dia masih bisa keluar dan masuk sel secara bebas melalui transporternya. Nah, apabila dia sudah dilakukan proses fosforilasi, ya, dengan bantuan enzim heksokinase, maka satu molekul fosfat dari ATP akan dipasangkan ke molekul glukosa, sehingga glukosa ini akan menjadi glukosa 6 fosfat. Ya, artinya glukosa ini dia mempunyai atom C 6 buah. Nah, pada atom C nomor 6, dia akan ditempeli satu molekul fosfat. Jadi namanya sekarang glukosa 6 fosfat, ya. Nah, kemudian glukosa 6 fosfat ini akan dibentuk isomernya, ya. Jadi dengan bantuan enzim isomerase. Nah, sehingga glukosa ini akan diubah menjadi bentuk fruktosa. Jadi C-nya sama-sama 6, tetapi cuma beda konfigurasinya saja. Jadi glukosa sama fruktosa itu beda konfigurasinya saja dalam bentuk struktur kimianya, ya, beda konfigurasinya. Nah, kemudian setelah jadi fruktosa 6 fosfat, dia akan ditambahkan satu molekul fosfat lagi, sehingga akan menjadi fruktosa 16 bifosfat. Dia punya 2 molekul fosfat di sini, yaitu di atom C nomor 6 dan atom C nomor 1 ada fruktosa. Makanya namanya fruktosa 16 bifosfat, ya. Nah, kemudian fruktosa 16 bifosfat ini akan dibagi menjadi 2, dipotong 2. Ya, dia akan menghasilkan 2 buah gliseraldehid 3 fosfat. Masing-masing gliseraldehid 3 fosfat ini akan menjadi 3 atom C. Ya, jadi dari 6 atom C, 1 molekul fruktosa diubah menjadi 2 buah gliseraldehid 3 fosfat. Masing-masing ini punya 3 atom C. Nah, kemudian dia akan mengalami proses ini, ya, yang lebih lanjut. Nah, di mana ini akan menghasilkan 4 buah ATP. Jadi dari gliseraldehid 3 fosfat menjadi pirufat, ya, sama-sama atom C-nya 3, ya. Nah, ini menghasilkan 4 ATP. Nah, jadi total dari glukosa, molekul glukosa satu molekul menjadi 2 molekul pirufat, ini akan menghasilkan 4 ATP, tetapi yang digunakan sebagai modal tadi 2. Maka total proses glikolisis akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Ya, totalnya itu. Jadi glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Ya, menghasilkan secara total 2 ATP dan 2 NADH. Nah, kemudian piruvatnya tadi ini akan dibawa masuk ke mitokondria. Ya, nanti di dalam mitokondria dia diubah menjadi asetil-CoA, kemudian bisa masuk ke siklus asam sitrat. Nah, siklus asam sitrat ini adalah proses di mana terjadi produksi dari ini, ya, jadi terjadi perpindahan elektron sebenarnya. Nah, elektron tersebut dipindahkan di dalam molekul NADH dan FADH2, ya.
Jadi NADH dan FADH2 ini bentuk koenzim dia sebenarnya. Dia nukleotida yang berbentuk koenzim yang bisa menerima elektron. Nah, kemudian elektron ini akan dipasangkan dalam bentuk NADH dan FADH2. Nah, kemudian elektronnya ini akan dibawa ke rantai transport elektron di dalam membran dalam mitokondria, ya. Kemudian dia akan didonorkan ke donor terakhir dari elektron itu adalah oksigen, sehingga akan menghasilkan uap air, ya, atau H2O. Nah, ini siklus Krebs. Siklus Krebs ini tadi terjadi di dalam mitokondria, ya. Jadi ini dalam mitokondria, ya. Kemudian bahannya tadi adalah pirufat, ya. Pirufat yang dari sitoplasma masuk ke dalam mitokondria. Nah, di dalam mitokondria pirufat ini C-nya kan 3. Dia akan dipotong satu atom karbon, ya, sehingga menghasilkan CO2 dan asetil-CoA. Nah, asetil-CoA yang dua atom C ini dia akan digabungkan dengan molekul yang namanya oksaloasetat, ya. Atom C-nya 4, sehingga akan menjadi molekul sitrat, ya, yang atom C-nya 6. Nah, kemudian sitrat akan diubah menjadi isositrat, ya. Kemudian isositrat C-nya 6 ini diubah menjadi alfa ketoglutarat. Nah, ini dengan dipotong satu atom C-nya sehingga menghasilkan CO2, ya. Nah, jadi CO2 selain dia dihasilkan tadi di ini, ya, dia dihasilkan memang di mitokondria CO2 ini dari pemotongan pertama pirufat menjadi asetil CoA itu dihasilkan CO2, C-nya 3 menjadi C-nya 2. Nah, kemudian waktu dia masuk dalam siklus asam sitrat, ya, ini kan asetil CoA ini digabung dengan oksaloasetat menjadi sitrat, sitrat jadi isositrat, kemudian isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat yang atom C-nya 5, sehingga dia perlu memotong satu karbon, sehingga dihasilkan karbon dioksida. Ya. Nah, ini akan menghasilkan NADH nih. Waktu proses isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Dihasilkan NADH1, ya. Nah, kemudian alfa ketoglutarat ini akan diubah menjadi suksinil CoA, atom C-nya 4, dipotong lagi satu. Nah, elektron hasil pemotongan ini akan dipasangkan ke NAD sehingga akan membentuk NADH. Jadi elektron yang lepas dari potongan ini, ya, itu akan dipasangkan dalam bentuk NADH, ya. Nah, kemudian dari suksinil CoA menjadi suksinat, ya, ini akan menghasilkan 1 GTP. Kemudian suksinat menjadi fumarat, ini akan menghasilkan FADH2, ya. Kemudian fumarat menjadi malat, ya, ini kemudian malat menjadi oksaloasetat juga akan menghasilkan NADH. Jadi NADH ini dihasilkan 1, 2, 3, ya. Sedangkan FADH2 dihasilkan di sini, kemudian GTP dihasilkan di sini. Nah, masing-masing ini, terutama NADH dan FADH2 ini kan membawa elektron. Nah, nanti elektronnya ini yang akan kita bawa ke rantai transport elektron, ya. Nah, jadi glikolisis itu tadi menghasilkan 2 ATP, ya. Kemudian konversi dari pirufat menjadi asetil-CoA itu menghasilkan 12 ATP, ya. Kemudian citric acid, ya, siklus asam sitrat menghasilkan 24 ATP. Jadi total kalau satu molekul karbohidrat dia cuma diglikolisis saja sampai pirufat di dalam ini sitoplasma, tidak masuk ke mitokondria, dia hanya menghasilkan 2 ATP. Tetapi apabila dia dibawa masuk terus sampai ke dalam mitokondria, maka akan ketambahan 36 ATP lagi. Jadi total satu molekul glukosa itu menghasilkan 38 ATP, ya. Jadi banyak sekali, ya. Nah, ini terjadi secara anaerob, ya. Kalau dia aerob yang menggunakan ini yang terjadi anaerob. Dia tidak menggunakan oksigen, cuma menghasilkan 2 ATP saja. Ya, ini namanya oksidasi glukosa secara anaerob. Kalau yang aerob, dia bisa menambah sebanyak 36 ATP lagi, ya, dengan bantuan oksigen tadi. Nah, jadi oksigen itu dibutuhkan untuk membentuk energi yang sangat besar, ya, energi yang besar. Maka diperlukan oleh oksigen, ya, sebagai penerima elektron terakhir tadi. Nah, kalau lemak, ya, dia merupakan bentuk simpanan makanan. Jadi kelebihan energi kita disimpan terutama dalam bentuk lemak karena lemak ini sangat padat, ya. Nah, jadi glukosa kalau berlebih dia akan diubah menjadi asetil-CoA,
Nah, asetil CoA ini dia akan diubah menjadi asil CoA, ya. Kemudian asil CoA akan digabung menjadi asam lemak dan triasylgliserol. Kemudian protein. Nah, protein ini juga tadi ya bisa kita ambil dari luar sel masuk ke dalam sel. Nah, kemudian bisa digunakan dalam proses ekspresi genetik, ya kita membuat suatu protein dari proses transkripsi dan translasi, atau kemudian bisa juga digunakan sebagai sumber bahan bakar, tetapi bukan yang utama ini. Kalau tubuh kita sudah kekurangan energi benar, lemak sudah habis, kemudian glikogen sudah habis, baru digunakan protein sebagai sumber energi. Nah, kemudian di dalam makanan kita juga itu mengandung purin, ya. Nah, purin ini berasal dari asam nukleat, di mana bagian dari makanan kita juga ada mengandung inti sel, yang di dalam inti sel itu mengandung asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Nah, purin ini adalah bentuk ini, ya, bentuk dasar dari nukleotida, pembentuk nukleotida. Ya, ada purin dan ada pirimidin. Ya, kalau purin ini dia akan membentuk basa nitrogen, adenin dan guanin. Ya, kalau pirimidin, sitosin dan timin. Nah, purin ini dia mempunyai ini ya berbagai bentuk, yaitu adenin, guanin, bisa menjadi hiposantin juga atau santin, theobromin, kafein, uric acid dan isoguanin. Nah, purin ini disintesis dari nukleotida ya dan asam nukleat ya, jadi purin dan pirimidin ini. Jadi purin ini mempunyai 2 cincin yang mempunyai 9 atom karbon, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Nah, atom karbon nomor 1 ini dari asam amino aspartat ngambilnya. Ya, kemudian atom nomor 2 ini dari tetrahidrofolat, atau nomor 3 ini dari glutamin, dari asam amino glutamin, 4, 5, dan 7 ini dari asam aminoglisin, dan nomor 6 dari CO2, 8 ini dari tetrahidrofolat, dan 9 dari glutamin. Nah, jadi pembentukan purin ini memerlukan asam amino ini, aspartat, glutamin, dan glisin. Ya, kemudian memerlukan juga folat, ya, kemudian karbon dioksida. Nah, di dalam metabolismenya ya, purin ini dia ini ya mempunyai molekul gula ya. Gula itu kemudian akan dirubah menjadi ini 5 fosforibosil 1 fosfat ya, PPRP ya. Nah, kemudian PPRP ini akan diubah menjadi inosin monofosfat. Kemudian inosin monofosfat ini bisa dibuat menjadi hiposantin ya. Nah, sedangkan asam nukleat di sini dia bisa diubah menjadi di ini metabolisme menjadi adenosin monofosfat, kemudian bisa menjadi inosin monofosfat. Ya. Nah, jadi asam nukleat yang dia sudah tidak berguna lagi, ya. Asam nukleat yang tidak berguna lagi, dia bisa dicerna ya menjadi bentuk sederhananya, yaitu dilakukan pemotongan terhadap gulanya ya dan fosfatnya sehingga dia akan menjadi basa nitrogen saja ya. Nah, kemudian basa nitrogennya ini bisa bentuk adenosin monofosfat atau inosin monofosfat atau guanosin monofosfat ya. Nah, kemudian guanosin monofosfat ini diubah menjadi guanin, kemudian menjadi santin ya. Nah, kemudian kalau adenosin monofosfat diubah menjadi adenin dan hiposantin ya. Kemudian hiposantin ini akan diubah lebih lanjut menjadi santin ya. Nah, santin ini dia akan diubah menjadi asam urat karena santin ini bentuknya tidak larut di dalam darah. Nah, sehingga dia akan menjadi uric acid atau asam urat ya. Nah, asam urat ini dia mempunyai nilai sebagai ini antioksidan, tetapi kalau berlebihan dia juga tidak bagus karena bisa menimbulkan reaksi pembentukan kristal asam urat dan menyebabkan peradangan. Ya. Nah, dia akan dibuang melalui urin. Nah, jadi kalau kita banyak makan makanan yang mengandung purin, contohnya kacang ya, atau ikan teri atau makanan laut ya. Nah, dia akan diubah menjadi ini adenin kemudian hiposantin dan menjadi santin ya, atau dari kalau mengandung ini asam nukleat
guanosin monofosfat, dia akan diubah menjadi guanin dan menjadi santin akhirnya. Nah, santin ini akan diubah menjadi asam urat. Ya, asam urat ini akan dikeluarkan melalui ginjal, melalui ini urin, ya. Nah, kemudian pada kondisi kelaparan, ya, di mana kita tidak makan, misalkan sudah 24 jam kita tidak makan, maka tubuh akan beradaptasi, ya. Nah, jadi pada tahap kelaparan tahap pertama terjadi penurunan glukosa plasma, maka insulin itu akan menurun sekresinya sehingga akan meningkatkan glukagon untuk disekresikan. Nah, glukagon ini akan memacu terjadinya glikogenesis, ya, menghentikan glikogenesis, jadi dia akan memulai proses glikogenolisis. Jadi glikogen bentuk cadangan gula di dalam otot dan di dalam sel hepar itu akan dirombak menjadi glukosa sehingga kadar glukosa darah itu dipertahankan. Jadi kadar glukosa normal itu tidak boleh kurang dari 80 mg per desiliter. Kalau di bawah 80 berarti dia sudah hipoglikemia. Nah, agar tubuh tidak terjadi hipoglikemia, maka glikogen dalam otot pada saat puasa itu akan dipecah menjadi glukosa, ya. Nah, kemudian juga akan terjadi yang namanya lipolisis karena dia glukagon ini bersifat hormon sensitif lipase. Nah, dia akan menyebabkan perombakan triasilgliserol di jaringan adiposa sehingga dia akan menjadi asam lemak bebas dan gliserol, ya. Nah, asam lemaknya ini bisa dibawa melalui LDL, ya, atau HDL, ya, kembali ke seluruh tubuh. Kemudian juga gliserol dan asam lemak yang bebas bisa masuk ke dalam sel secara langsung. Kemudian akan digunakan sel untuk proses yang namanya beta oksidasi asam lemak. Nah, kemudian pada saat tubuh kita kelaparan juga akan terjadi gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa dari sumber endogen atau alternatif. Nah, glukosa ini bisa diproduksi dari bahan-bahan lain selain glukosa. Ya, contohnya itu benda keton, ya, atau dia bisa juga laktat, ya, atau asam amino atau gliserol, ya. Jadi pirufat, laktat, asam amino dan gliserol itu bisa digunakan untuk membentuk glukosa, ya. Jadi pirufat ini dia dibentuk dari asetil-CoA, ditambahkan satu karbon menjadi pirufat, ya. Kemudian laktat ini juga, ya, akan diubah menjadi pirufat dulu, ya. Kemudian dia akan diubah menjadi glukosa. Asam amino tertentu yang bersifat glukogenik dia bisa diubah menjadi pirufat, ya. Kemudian diubah menjadi glukosa juga. Atau gliserol. Gliserol ini juga bisa diubah menjadi pirufat dan menjadi glukosa. Nah, sampai sini ada yang mau tanya, silakan mengenai metabolisme, Dek. Saya, Pak, ingin bertanya. Ya, Hidayatul, silakan. Ini mau nanya tentang ATP mengandung 3 molekul. Maksud dari gimana, Pak? Ya. Ya, saya ulangin ya, Pak. Kan ATP itu mengandung 3 molekul. Itu molekul apa aja sih, Pak? Dan gimana cara kerjanya? Ya. Jadi ATP itu mempunyai 3 molekul fosfat sebenarnya, ya. Jadi ATP itu adenosin trifosfat, dia merupakan suatu bentuk nukleotida, ya. Jadi nukleotida itu punya 3 molekul utama sebenarnya, ya, Dea. Jadi ada gulanya, gula ribosa yang mempunyai 5 atom C, kemudian basa nitrogen. Dalam hal ini dia punya adenosin, ya. Ya, jadi dia termasuk purin, ya, purin tadi yang ini, ya. Jadi dia punya molekul gula, punya molekul purinnya yaitu adenin, ya, adenosin, adenin. Nah, kemudian punya 1 molekul fosfat minimal. Maka dia disebut dengan nukleotida. Nah, nukleotida ini bisa bentuk nukleotida monofosfat, 1 molekul fosfat. Kalau ditambahin 1 lagi menjadi nukleotida difosfat, ya. Jadi kalau ADP, adenosin AMP, ya, ini adenosin monofosfat, dia itu ketambahan 1 molekul fosfat lagi, dia bisa menjadi adenosin difosfat, ya. Nah, kemudian adenosin difosfat, ya,
itu ditambahkan lagi 1 molekul fosfat. Nah, yang diperoleh dari energi, ya. Energi itu bisa digunakan untuk menyambungkan ikatan fosfat ke dalam nukleotida tadi, ya. Nah, waktu kita melakukan proses fosforilasi oksidatif, ya, terjadi ini apa NADH dan FADH2 tadi mendonorkan elektronnya. Nah, itu kan akan menyebabkan perpindahan proton, ya, dari matriks mitokondria menuju intermembran space. Nah, kemudian akan jenuh jumlah proton di intermembran space tadi karena dia jenuh. Maka dia akan kembali lagi ke dalam matriks mitokondria, ya. Nah, di sini sebentar ya, saya lihatin gambarnya ya. Sebentar biar jelas. Ini itu bisa lihat ini. Bisa lihat ini nggak? Jelas nggak gambarnya? Hidayat tuh? Bisa, Pak. Ya. Nah, jadi tadi ini siklus asam sitrat kan ya, tadi ya. Yang masuk ke sini kan ini namanya asetil-CoA ya. Jadi ini mitokondria ini. Mitokondria ini ada 2 membran. Ada membran luar mitokondria, ada membran dalam mitokondria. Nah, ruang di antara membran dalam dan membran luar ini disebut dengan intermembran space. Nah, tadi pirufat yang berasal dari pemecahan glukosa dari ini, dari sitoplasma tadi bisa masuk ke dalam matriks mitokondria. Nah, di dalam matriks mitokondria ini, pirufat akan dirubah menjadi asetil-CoA, ya. Nah, asetil-CoA ini tadi akan masuk ke siklus asam sitrat ini. Nah, dia akan menghasilkan NADH dan FADH2 yang membawa elektron, ya. Dia akan membawa elektron tadi, ya. Nah, kemudian elektronnya tadi dia akan berpindah, ya. Dari NADH dan FADH2, dia akan masuk ke ini, ke apa namanya? Rantai transport elektron. Ya, ini ada 4 kompleks, kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, dan kompleks 4. Ini ada di membran dalam mitokondria. Nah, jadi NADH tadi akan mendonorkan elektronnya sehingga elektronnya pindah ke sini, ya, ke kompleks 1, 2, dan 3, dan 4. Nah, waktu dia melewati kompleks 1, kompleks 3, dan kompleks 4, elektronnya berpindah ke sini. Nah, ini akan menyebabkan perpindahan ion proton, ya, atau ion hidrogen keluar dari matriks ke intermembran space di sini itu. Nah, jadi ini yang tadinya banyak di sini pindah ke intermembran semua ini, ke membran ruang antar membran ini, intermembran space. Nah, terakhir elektronnya itu akan dipasangkan dengan oksigen, ya, sehingga oksigen akan ketambahan elektron dan dia akan menarik molekul H+ di dalam sini menjadi H2O, ya. Nah, kemudian hasilnya tadi ini kan penuh oleh ion hidrogen. Hasil dari ini tadi, perpindahan ion hidrogen dari matriks ke intermembran space. Nah, dia akan masuk lagi ion proton tadi, ion hidrogen ini. Masuk kembali dari intermembran space ke matriks. Nah, waktu dia masuk ke sini, ini akan menimbulkan energi, ya. Nah, energi ini kan harus disimpan, ya. Nah, makanya di sini ada molekul ADP, adenosin difosfat. Dia punya 2 fosfat, ADP itu. Adenosin difosfat, berarti ada 2 fosfat. Ditambahkan dengan 1 fosfat lagi. Nah, menggabungkan molekul fosfat dengan ADP, ya, ini membutuhkan energi. Maka energi yang dihasilkan inilah yang akan digunakan untuk membuat hasil produknya adalah ATP. Nah, ATP ini mempunyai energi tinggi. Nah, ya, ATP ini jadi energinya itu disimpan dengan menggabungkan molekul fosfat ke molekul ADP sehingga menghasilkan ATP. Nah, ATP inilah yang dihasilkan oleh mitokondria sebagai mata uang energi.
Jadi sel itu dia bermetabolisme, melakukan fungsinya, membutuhkan energi, itu menggunakan ATP ini, ya. Nah, nanti ATP ini oleh enzim dia akan dipotong menjadi ADP dan fosfat. Nah, waktu dipotong itulah ya terjadi pelepasan energi yang bisa digunakan untuk segala macam bentuk kerja dari sel tersebut. Ya, sel itu bergerak, sel itu kalau dia anabolisme dia misalkan menggabungkan asam amino menjadi peptida, itu kan membutuhkan energi. Nah, energinya diperoleh dari pemotongan ATP ini. ATP itu dipotong, ya, dihidrolisis, ditambahkan air. Maka dia akan menjadi ADP, fosfat dan energi yang tinggi. Nah, itu ATP ini diperoleh dari ADP tadi. Ya, adenosin difosfat ditambahkan energi dari enzim ATP sintase ini menjadi ATP. Nah, begitulah proses pembentukan ATP. Nah, setiap sel itu punya mitokondria. Jadi mitokondria ini seperti generator, gensetnya di dalam sel kita. Ya. Nah, jadi setiap sel itu punya mitokondria yang banyak, lebih dari satu mitokondrianya banyak. Ya, sehingga bisa dihasilkan ATP yang banyak. Nah, ATP inilah yang nanti digunakan sel untuk menjalankan proses kehidupannya. Kan kehidupan kita kan butuh energi. Nah, energi ini diperoleh dari ATP. Begitu Hidayatul? Sudah mengerti apa yang dimaksud dengan Ya, ADP dan ATP? Ya. Iya, mengerti Pak. Ya, Ingin ya. bertanya lagi Pak. Ya, silakan Hidayatul. Kalau misalnya kan ini kan pembentukannya kan melalui ADP terus energi lalu menjadi ATP kan Pak. ATP, ya. Itu kalau misalnya dalam ketiga itu mereka nggak stabil, itu bakalan apa Pak efeknya dari tubuh kita? Oh ya, ya bagus sekali pertanyaannya. Ya. Nah, jadi dalam proses respirasi pernapasan ini, di sini ada celah ya di mana waktu elektron itu dipindahkan dari NADH ya sama FADH ke proses kompleks ini rantai transport elektron ini itu dilihat di sini. Lihat dulu sini ya. Nah, waktu elektron itu dipindahkan dari NADH ini kan pembawa elektron ya. Elektron ini akan dipindahkan ke kompleks transport elektron ini. Kompleks 1, kompleks 3 dan kompleks 4 ini ya. Nah, dia akan dipindahkan. Nah, waktu elektron ini berpindah, ini kemungkinan elektron ini ada yang dia nggak sesuai jalurnya, dia lepas, bebas, nggak dia ikut aturan. Mestinya kan dari kompleks 1, kompleks 3, kompleks 4, dia akan diberikan terakhir elektron itu ke molekul oksigen, sehingga akan membentuk H2O, mestinya. Ya. Nah, tetapi kalau dia lari dari sini, lari dari relnya, maka dia akan menjadi elektron yang bersifat radikal. Radikal bebas namanya. Pernah dengar nggak radikal bebas? Hidayah, pernah dengar nggak? Pernah. Nah, radikal bebas itu adalah molekul yang kehilangan elektron, ya. Nah, dia akan menarik molekul lain untuk mencapai kestabilan, ya, sehingga dia bisa menarik molekul lain, misalkan membrannya ini ya, kan ini ada lemaknya ya. Nah, dia ditariknya oleh elektron tersebut, dia akan menjadi kalau dia sudah ditarik elektronnya satu, ya, maka lemak ini akan menjadi lemak radikal yang dia akan merusak lemak-lemak yang lainnya. Jadi dia akan berusaha untuk mendapatkan elektron dari yang lain. Begitu juga kadang dia merusak ke DNA, ya, merusak DNA, merusak mitokondria. Nah, itu akan menyebabkan radikal bebas ini akan menyebabkan yang namanya stres oksidatif. Ya, kalau dia berlebih. Nah, tetapi dalam tubuh kita punya sistem pertahanan yaitu antioksidan. Ya. Nah, antioksidan ini dia akan mendonorkan satu elektronnya. Contohnya yang paling berfungsi itu adalah glutathione. Ya. Nah, jadi glutathione ini dia terdiri dari peptida 3 asam amino. Nah, dia punya kemampuan untuk menawarkan elektronnya kepada radikal bebas sehingga radikal bebasnya itu tidak dia radikal lagi karena sudah diberi pasangan. Jadi dia mendonorkan elektronnya satu. Ya, contohnya adalah glutathione. Ya, kalau yang non enzimatik. Kalau enzim dia ada yang enzim superoksid dismutase, enzim katalase. Nah, itu mampu mencegah terjadinya berkembangnya radikal bebas sehingga itu akan mencegah terjadinya stres oksidatif. Nah, inilah kalau dia elektronnya tadi tidak
tidak berpasangan, dia terlepas dari jalurnya ini, ya, ini dapat menyebabkan timbulnya radikal bebas yang bisa merusak tubuh. Jadi sel itu cepat tua, mati ya karena radikal bebasnya terlalu banyak. Nah, jadi oksigen ini penting, dia menerima elektron agar elektron itu aman. Kalau sudah berikatan dengan oksigen, oksigen akan tinggal mengikat dua molekul hidrogen sehingga akan membentuk air. Makanya dari pernapasan kita, reaksi totalnya itu adalah C6H12 O6 ditambah O2 ya menjadi CO2. CO2 kan didapatkan dari sini siklus asam sitrat ya. Kemudian dari pirufat menjadi asetil CoA itu CO2 dan kemudian ditambah H2O dari proses fosforilasi oksidatif ini. Begitu Hidayah? Iya Ngerti? Pak, makasih. Ya. Ada lagi yang mau tanya silakan. Ini gambarnya jelas nggak Hidayah? Kelihatan? Jelas Pak. Ini siklus asam sitrat kebaca ya, jelas ya? Iya Pak, jelas. Oh ya. Baik, ada lagi yang mau tanya adik-adik, silakan. Nah, jadi metabolisme itu ya, Dek ya, tujuannya menghasilkan ATP ini, Dek. Ya, menghasilkan ATP ini tujuan dari metabolisme. Jadi dari karbohidrat, lemak ya, kemudian asam amino, dia tujuannya untuk menghasilkan ATP ini. Nah, kemudian ATP ini bisa digunakan untuk semua proses kehidupan lainnya, ya. Misalkan mau menyusun membran ini kan ini perlu ATP ini untuk membentuk molekulnya, ya. Membran ini kan molekulnya ini dari ini apa namanya fosfolipid. Nah, fosfolipid ini dibentuk dari lemak ya, kemudian ditambahkan molekul fosfat. Nah, ini untuk menyusun membrannya ini perlu ATP ya. Kemudian untuk ini misalkan untuk mengaktifkan glukosa tadi biar dia tidak keluar masuk lagi setelah di dalam sel, dia kan perlu dilakukan fosforilasi. Jadi glukosa menjadi glukosa 6 fosfat ya. Nah, itu perlu ATP. Itu ya. Nah, kemudian hasil dari pembakaran ini tadi ya, bahan bakar tadi dari asetil CoA ini bisa menghasilkan ATP yang banyak. Nah, kalau dia di dalam sini menghasilkan 36 ATP sendiri. Ya, satu molekul glukosa di dalam mitokondria. Tapi di luar mitokondria tadi yang proses awalnya yang proses glikolisis tadi dia sudah menghasilkan 2 ATP. Jadi totalnya dari satu molekul glukosa kalau dia sampai ke mitokondria pembakarannya ya dia akan menghasilkan 38 ATP. Ada lagi yang mau tanya silakan. Nah, ini proses glikolisis tadi ya. Jadi yang ini terjadi di sitoplasma ya. Nah, ini terjadi di sitoplasma ini. Jadi glukosa menjadi pirufat ini sitoplasma. Nanti pirufat nanti akan dibawa masuk ke mitokondria. Ya, di dalam mitokondria baru pirufatnya tadi nanti akan diubah menjadi asetil CoA. Baru dia nanti masuk ke siklus asam sitrat dan dia akan menghasilkan ATP yang banyak. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Pak, mau nanya lagi dong. Ya, boleh Hidayah. Pak izin bertanya, mohon maaf ya Pak, Ya. agak soalnya. Ya, boleh. Gini sih Pak, penyebab kita apa ya mudah lapar itu tuh apa sih Pak? Apa ada yang nggak stabil dalam tubuh kita atau gimana Pak? Oke, ya. Jadi tubuh kita itu kan akan menjaga keseimbangan glukosa darah, ya. Nah, glukosa itu dipertahankan di dalam darah itu kadarnya antara 120 ya sampai kira-kira normalnya 120 sampai 140 lah miligram per desiliter, ya. Nah, pada saat kita ini 2 jam setelah makan, ya,
atau 4 jam setelah makan, kadar glukosa itu sudah mulai menurun. Ya, sehingga glukosa itu dia akan dicukupi oleh kebutuhannya dengan mengubah glikogen menjadi glukosa. Kan glikogen ini disimpan dalam otot nih. Ya, glikogen ini. Jadi glukosa waktu kita makan itu akan banyak ya, meningkat kadarnya dan terutama itu akan disimpan di dalam otot dan di dalam hepar, dalam hati menjadi glikogen. Nah, pada saat kita tidak makan, stop makan 4 jam setelah makan, maka kadar glukosa darah kita sudah turun, ya. Nah, maka tubuh kita akan mengeluarkan enzim glukagon, akan mengeluarkan hormon glukagon, ya. Saat kita mengalami kelaparan, ya, dia akan mengeluarkan hormon glukagon. Nah, dia akan memacu pemotongan glikogen menjadi glukosa. Nah, itu menimbulkan rasa lapar, ya. Jadi kalau kita glikogennya sudah dipotong-potong, ya, maka itu akan menimbulkan rasa lapar dari otak kita, memerintahkan kita untuk mencari makanan, ya. Tapi sebenarnya tubuh kita masih bisa mengolah glikogen menjadi glukosa. Jadi itu cuma mekanisme terbentuknya rasa lapar saja, ya. Jadi otak itu dia akan kekurangan glukosa, sebenarnya otak yang kekurangan glukosa itu, ya. Jadi otak kita ini selalu dipasok glukosa dalam jumlah yang tetap. Jadi tidak boleh kurang. Nah, saat kita mengalami sedikit penurunan kadar glukosa, maka otak kita mengatakan kita lapar, ya. Nah, tapi padahal di dalam tubuh kita ada mekanisme lain, yaitu kalau kita tidak makan, kita bisa ini memperoleh glukosa dari perombakan glikogen di dalam liver, kemudian di dalam otot kita. Nah, setelah dia berlangsung, kita lapar itu berlangsung terus, ya. Jadi saat kita 8 jam belum makan, maka ini glukagon tadi akan mengaktifkan sel-sel adiposa, sel-sel lipid, sel-sel lemak di bawah kulit kita untuk melakukan proses yang namanya lipolisis. Jadi pemecahan lemak yang disimpan di dalam tubuh kita dipecah, ya, menjadi fatty acid dan gliserol. Nah, itu pada saat kita puasa 8 jam itu mulai terjadi ini pembakaran lemak di tubuh kita. Jadi kalau kita mau mengurangi berat badan, minimal kita laparnya itu 8 jam dulu, ya. Tapi kalau dikit-dikit kita makan, ya tidak akan terjadi perombakan lemak di bawah kulit kita. Yang ada kita makin lama makin gemuk, ya, kalau memperturutkan setiap itu makan, setiap lapar kita makan. Jadi lapar itu disebabkan oleh penurunan kadar glukosa dalam otak yang menyebabkan otak memerintahkan tubuh kita untuk makan. Timbul sensasi lapar. Begitu Hidayatul? Jadi kalau 4 jam nggak makan udah lapar, ya, karena memang kadar glukosa darah udah turun. Nah, tetapi glukosa itu tetap dipertahankan dengan perombakan glikogen. Ya, kalau dia sudah 8 jam nggak makan, baru dia lemak-lemak di bawah tubuh kita, di bawah kulit itu baru akan dirombak sebagai sumber energi. Ya, jadi kalau mau puasa yang efektif itu di atas 8 jam, baru akan terjadi perombakan jaringan lemak untuk diubah menjadi energi. Tapi kalau nggak tahan lapar, ya itulah gemuk jadinya, ya, karena glukosanya itu disimpan, kelebihan glukosa yang nggak terpakai juga akan dijadikan asetil CoA, kemudian akan dijadikan asam lemak sehingga bisa disimpan di dalam jaringan adiposa. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Deka, jelas Deka? Jelas, Pak. Oke. Yang lain Helda, Fani, Ananda. Pak, Ya. jadi penjelasan Bapak di situ otak itu maksudnya kayak sumbernya penyebab lapar ya Pak ya? Ya, jadi pusat pengaturan rasa lapar itu di otak. Jadi karena kekurangan glukosa, otak kita ini akan memerintahkan tubuh kita
untuk makan. Makanya ada rasa lapar. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Genta, jelas nggak? Silakan. Atau Wahidah, ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Wahidah ngerti nggak kuliahnya? Ya lumayan sih Pak gitu. Oh, Banyak ya. lumayan. Yang belum ngerti di mana, Dek? Bingung aja gitu. Oh, bingung. Berarti memang harus diulang-ulang berarti ya nanti ya. Nanti ini kita upload di Ya YouTube. nanti dibaca lagi ya Pak. Ya, nanti kita upload di YouTube, bisa diulang lagi ya. Ya. Ditonton ya nanti ya. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, Ya, kalau silakan. penyebab sesak napas itu apa sih, Pak? Apa dari kan ini kan menyangkut dengan oksigen nih. Ya. Itu ada sangkut paut dari penjelasan Bapak di sini nggak sih? Ada sangkut paut dari ATP nggak sih kalau sesak napas itu? Enggak. Ya. Jadi sesak napas itu ya karena kekurangan oksigen di ini kita. Kadar oksigen kita kan saturasinya harus dipertahankan minimal kita 95% dalam tubuh kita, ya. Nah, apabila tubuh kita ini kekurangan oksigen, ya tubuh kita itu akan banyak mengandung CO2 ya. CO2 itu kan dia bersifat asam. Nah, CO2 itu semakin tinggi kadarnya, dia akan meningkatkan ini frekuensi nafas, ya. Nah, malah dia kalau yang ini nah ini kan CO2 ini kan dihasilkan dari sini ya, dari proses metabolisme ya CO2 ini. Kalau kadar CO2-nya meningkat ya atau kadar oksigennya menurun, maka tubuh kita akan memerintahkan otot-otot pernapasan untuk bernapas lebih cepat. Nah, bahayanya kalau oksigen itu dia tidak terpenuhi, ya ATP-nya nanti berkurang. Karena produksi ATP ini yang 36 ATP yang terjadi di mitokondria ini memerlukan oksigen. Nah, kalau oksigennya kurang, ya ATP yang dibutuhkan itu ya akan semakin ini ya, apa namanya, suplainya akan semakin berkurang dan bisa menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme kalau dia oksigennya berkurang. Ya, jadi sebenarnya oksigen itu dibutuhkan untuk untuk memproduksi ATP yang banyak di mitokondria. Ya, kalau terjadi oksigen kurang, sesak napas, ya, itu dapat menyebabkan jumlah ATP yang diproduksi berkurang dan bisa menyebabkan kematian kalau terjadi lama. Jadi otak kita itu kan dia kan punya mitokondria juga otak itu ya. Nah, otak itu dia akan mati kalau 8 menit oksigennya hilang atau terganggu kebutuhan oksigennya ini, maka otak dulu yang pertama yang akan mati. Ya, baru kemudian jantung dan lain-lain. Iya, Pak. Jadi kesimpulannya di sini Jadi ATP yang butuh otak ya, Pak ya? Jadi, ATP. ya benar. Jadi oksigen itu Hidayah dibutuhkan untuk memproduksi ATP. Ya, kalau kadar oksigen di dalam darah kita kurang, maka tubuh kita akan mengkompensasi dengan meningkatkan kecepatan nafas. Maka nafasnya akan meningkat atau cepat. Begitu. Ya. Karena dia harus lebih banyak bertukar oksigen dengan CO2-nya ditukar lebih cepat kalau dia bernapasnya lebih cepat. Jadi pertukaran oksigen itu kita bernapas itu di paru-paru kita, di alveolus, di mana oksigen akan diambil, kemudian CO2 dilepaskan dari darah, dari hemoglobin. Nah, yang mengikat dan melepas CO2 itu adalah hemoglobin. Ya, hemoglobin itu adalah protein di dalam darah yang mengikat oksigen. Nah, waktu dia sampai di permukaan sel, maka hemoglobinnya ini akan melepas oksigen, dan oksigen itu akan masuk ke dalam sel, ditangkap oleh molekul pembawa oksigen di dalam sel, yaitu sitoglobin namanya. Kalau di sel namanya sitoglobin. Nah, nanti dia akan dibagi-bagi dalam sel itu ke mitokondria, terutama diperlukan oksigen untuk proses pembentukan ATP. Begitu Hidayah? Ngerti?
Iya, Pak. Makasih, Ya. Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi bahayanya kalau oksigen itu kurang, ya dia ATP yang diproduksi tubuh kita berkurang. Akibatnya ya bisa mati selnya kalau dia tidak terpenuhi kebutuhan tenaganya, ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya nanti slide-nya saya bagikan di Classroom. Kemudian ini insya Allah kita upload juga di YouTube ya kuliahnya, jadi bisa diulang-ulang. Tolong diulang-ulang kuliahnya biar ngerti ya. Wahidah tadi mungkin yang agak kurang mengerti bisa diulang lagi di kuliahnya. Ya dicatat. Jadi caranya itu nanti di YouTube-nya itu didengarkan, kemudian catat poin-poinnya yang saya omongin tadi. Ya, mungkin tadi terlalu cepat atau mungkin kurang menangkap waktu mengikuti kuliah, tapi kan bisa diulang dengan menonton di YouTube, nanti dicatat poin-poinnya ya, adik-adik sekalian ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jadi dengan kuliah ini kita semakin menambah rasa ketergantungan kita kepada Allah ya. Jadi kita ini memang nggak ada apa-apanya. Jadi ini kita makhluk Allah mendapatkan rezeki dari Allah. Ya, bahkan oksigen ini merupakan rezeki yang besar ya. Karena kalau sudah Allah cabut nikmat oksigennya, ya kita susah bernafas. Orang di rumah sakit itu perlu oksigen dalam bentuk tabung. Satu tabung itu berapa ratus ribu. Sedangkan kita sehari-hari nggak pakai tabung oksigen. Oksigen masih kita bisa dapatkan dengan bebas di udara, nggak bayar. Ya, kalau sehari kita bayar 200.000, umur kalian berapa? Ya, kaliin aja itu. Nah, berarti banyak banget nikmat Allah yang harus disyukuri. Nah, ini semakin menambah ketakwaan kita, keimanan kita. Ya, jadi orang yang berakal itu adalah orang yang dia tahu itu bermanfaat untuknya, maka dia kerjakan, dan dia mengetahui itu hal yang tidak bermanfaat baginya, kemudian dia tinggalkan. Ya, nah, jadi marilah kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, benar-benar kita menjalankan perintah Allah, benar-benar kita memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah saja. Karena yang berhak diibadahi dengan benar cuma Allah saja. Ya, kemudian ibadah itu harus juga sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.